Selamat datang di channel gua. Kenalin, nama gua Agung. Untuk beberapa orang yang sudah kenal gua, eh, ini bukan kali pertamanya gua bikin video. Ini kesekian kalinya. Dan kali ini gua pengen coba untuk bikin video lagi. Entah apa yang merasuki gua. Dan ini gua beri nama segmen opini masyarakat. Tidak apa beropini karena kita masyarakat. Gue sebenarnya tertarik karena kebetulan bulan ini adalah bulan September, di mana bulan September itu selalu ada polemik di dalamnya, selalu memulas permasalahan peristiwa sejarah. Kalian sudah tahu, gue coba untuk membahas Gestapo atau Gerakan 30 September PKI. Pembahasan ini sebenarnya sudah sering didengar orang dari zaman dulu. Tapi gue coba ngangkat ini berdasarkan opini gue. Sebelum kita mulai, buat teman-teman semua yang baru lihat channel gue dan tertarik mungkin dengan pembahasan-pembahasan gue atau konten-konten gue, silahkan di subscribe channelnya biar bantu gue aja sebenarnya. Gue makin semangat bikin konten karena beberapa kali gue ya seperti itulah ya. Kalau kalian suka silahkan di like, tapi share kemanapun, it's okay. Baik, langsung aja mungkin ya. Gue bakal mulai dengan apa itu G30S. G30S itu seperti yang kita ketahui adalah gerakan 30 September. Kenapa disebut gerakan? Karena entah kenapa golongan partai PKI merancang sebuah pergerakan ya di malam 30 September tahun 1965 dengan konsepnya adalah penculikan jenderal. Ini terlalu luas sebenarnya ketika kita ngomongin masalah apa itu G30 SPKI. Yang jelas peristiwa itu adalah peristiwa mencekam di mana untuk pertama kalinya tidak ada di negara manapun kenal orang jenderal meregang nyawa oleh masyarakatnya sendiri. Kronologinya, penculikan terjadi di malam hari, seperti yang kita tahu, pada saat semua orang sudah tidur. Dan mereka yang menyebut diri mereka adalah golongan PKI menculik para jenderal-jenderal. Ada 7 orang jenderal sebenarnya yang menjadi target. Ada Jenderal Ahmad Yani, Suprapto, S. Parman, Haryono, Panjaitan, Sutoyo, dan Jenderal Nasution. Namun Jenderal Nasution berhasil meloloskan diri ya di malam itu. Keji sebenarnya. Gue sebenarnya gak usah terlalu menjelaskan bagaimana kronologi, kalian bisa lihat sendiri. Ada filmnya juga. Ada beberapa banyak catatan para ilmuwan di luar sana. Salah satu yang paling gue senang adalah penelitian dari Profesor Dr. Samin Said yang menjadi latar belakang di mana memang kita itu adalah partai terbesar di zaman itu ya, yang banyak pendukung, pengusung tema bunuh, komunis, Marxisme, kemudian tidak sepemahaman dengan Angkatan Darat. Karena TNI menganggap bahwa komunisme tidak akan pernah cocok di negara kita, gitu. Kemudian dalam persaingan itu, Bung Karno sebagai pemimpin tertinggi, panglima tertinggi, kebetulan juga memiliki anak kesayangan, Jenderal Ahmad Yani dan
Hippo Nusantara ID atau DNA. Bukanlah selainnya bapak yang selalu menengahi mereka, tapi ya selalu ada pertikaian di antara mereka berdua, ketidakcocokan satu sama lain. Itu berangsur lama. Kemudian muncullah isu bahwa Bung Karno itu sakit parah. Isu Dewan Jenderal, Dewan dengan beberapa orang jenderal yang dikatakan akan mengambil alih posisi pemerintahan di Indonesia. Aidit ke Cina bertemu dengan ketua komunis yang bernama Mao Zedong. Mao Zedong adalah ketua komunis di Cina. Dan isunya adalah Mao Zedong ini akan memberikan 100.000 pucuk senjata kepada Indonesia dengan syarat bahwa Indonesia harus membuat angkatan kelima, di mana para guru dipersenjatai. Ini yang kemudian membuat para petinggi TNI itu tidak senang dengan hal itu, karena menurut mereka bahwa kalau guru dipersenjatai akan terjadi gejolak yang luar biasa, tidak akan ada aturan. Ya benar, sepakat sih gue. Namun orang-orang PKI nggak pemikirannya sampai di sana gitu loh. Mereka hanya mementingkan golongan mereka. Salah satu petinggi TNI Angkatan Darat bernama Jenderal di Panjaitan saat itu menjabat sebagai Aslok bagian logistik juga tidak sepakat dengan itu, keras menolak. Ini yang kemudian memicu dendam, lahirnya sebuah fitnah karena sebuah kekuasaan yang ingin dicapai oleh satu golongan, yaitu golongan PKI. Jadi G30 PKI ini sebenarnya tidak promotori atau tidak diotaki oleh Aidit. Otak dari penyerangan malam itu, di malam itu ya, bukan skenario, adalah Sam Kamarul Syarman, salah satu petinggi PKI, yang kemudian di-ACC oleh DNA Aidit. Sesuai dengan keahlian yang para tentara, sebenarnya para jenderal itu sudah tahu bahwa malam itu mereka akan diculik. Tapi mereka tidak sampai berpikir bahwa mereka akan mati terbunuh. Karena Indonesia itu bukan sesuatu hal yang baru mengenai masalah penculikan. Kita kenal dengan penculikan Rengas Dengklok, Bung Karno, dan Bung Hatta. Jadi penculikan itu kan hanya sebagai deklarasi gitu, hanya sebagai daulat. Tidak ada pembunuhan di situ. Nah ini yang kemudian menjadi sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang tragis, karena pertama kalinya gitu, di sejarah Indonesia, bahkan sejarah dunia, jenderal-jenderal dibunuh di pantai habis hanya gara-gara sebuah isu. Ya kalian bisa mempelajari itulah lebih dalam di luar sana. Pertanyaan yang paling menarik dari gua dan dari banyak orang di luar sana yang sampai hari ini belum ada kejelasannya adalah siapa dalang yang dibalik gerakan ini. Ada yang berpikir bahwa ini diotaki Bung Karno, ada yang berpikir diotaki oleh Soeharto, ada yang berpikir CIA. Gue akan mengerucutkan ini, gue akan menggunakan opini gue mengenai 3 calon kandidat terkuat sebagai dalang. Menurut gue Bung Karno gak akan mungkin menjadi dalang gerakan yang sampah seperti ini. Bung Karno bukan orang yang seperti itu. Bung Karno telah mendaulatkan Indonesia tidak menggunakan hal seperti itu. Lalu untuk apa jika Bung Karno adalah dalang dari semuanya? Di mana ada seorang presiden pemimpin tertinggi kemudian membuat sebuah gerakan, membuat sebuah gejolak, sebuah pertikaian di negaranya sendiri, negara yang ia bangun. Ada Bung Karno di sini hanya sebagai korban. Lalu bagaimana dengan Soeharto? Soeharto adalah salah satu jenderal, satu-satunya jenderal yang tidak terbunuh malam itu. No, banyak jenderal yang tidak terbunuh malam itu. Lalu kenapa Soeharto kemudian tidak menjadi target? Ini yang harus kalian tahu semuanya. Soeharto tidak dijadikan target bukan karena dia dalang, bukan. Soeharto tidak dijadikan target karena orang-orang di zaman itu tahu bahwa Soeharto itu perang dingin dengan Ahmad Yani. Orang paham ketika Soeharto adalah seorang panglima Diponegoro dan salah satu komandan resimennya adalah Ahmad Yani. Dan kemudian
bersama beberapa tahun kemudian Ahmad Yani yang dulunya anggotanya kemudian menjadi panglima atasan dari Soeharto. Ini yang kemudian menjadi perang dingin. Orang-orang paham itu. Orang-orang paham itu. Soeharto masuk akal ketika tidak dijadikan sebuah target oleh PKI. Kenapa? Karena orang PKI tahu bahwa Soeharto itu bukan gen dari Ahmad Yani yang menolak keras. Soeharto juga gue sebut sebagai korban dari G30 PKI. Lalu bagaimana dengan CIA? Video-video banyak berterbangan di YouTube. Artikel, jurnal, penelitian, semua tulisan. Jangan ada yang mengangkat satu nama yang sebenarnya nama ini berpeluang besar menjadi seorang dalang. Namanya Marshall Green. Marshall Green adalah seorang duta besar Amerika Serikat yang diperuntukkan khusus untuk Asia Timur dan Pasifik. Dia tercatat pernah menghancurkan Vietnam dan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Marshall Green ini, by the way, akhirnya kemudian menjadi duta besar di Indonesia atas nama Amerika Serikat. Tanggal 26 Juli 1965, kurang 2 bulan sebelum pecahnya G30 SPKI. Sentence ketiga, seorang yang akhirnya kemudian dianggap sebagai kontributor dari G30 SPKI bernama Jenderal Umar Daning pernah diwawancarai. Siapa yang menjadi dalang G30 SPKI? Apakah Soeharto? Kemudian Umar Daning hanya memberikan respon senyum dan dia bilang, tidak ada orang Indonesia yang mampu membuat gerakan seperti itu. Kalau kita ngambil dari statementnya beliau, Marshall Green adalah kandidat terkuat dari lahirnya gerakan 30 September ini. Menurut gua, kok pas gitu ya, 26 Juli kemudian 30 September meletus. Bertahun-tahun Indonesia aman dari kejadian-kejadian aneh seperti itu. Datangnya si Marshall Green ini kemudian semuanya jadi buyar. Lalu apa sebenarnya targetnya? Targetnya adalah bukan harus turun dari jabatannya, bukan terlalu vokal, bukan tuh adalah orang yang paling cinta dengan gagasannya sendiri, dan orang-orang juga cinta dengan gagasannya Bung Karno. Sebenarnya Indonesia tidak menjadi ancaman yang besar bagi dunia, tapi Bung Karno adalah ancaman bagi Amerika. Menurut gua, titik dari awal segalanya adalah karena uang kertas. Aneh kan? Terlalu plot twist. Sebuah gerakan jenderal meninggal hanya gara-gara uang kertas. Apa maksudnya? Ya mungkin di video selanjutnya akan gue bahas kenapa gue bilang alasannya adalah permasalahan uang kertas. Tapi apapun itu, gue harap teman-teman semua lebih objektif dalam menilai. PKI sudah tidak ada dan tidak akan mungkin lahir lagi di Indonesia. Gue merasa yakin dengan itu. PKI itu sudah punah. PKI itu sudah tidak berpeluang menaklukkan dunia. Itu menurut gue. Sekali lagi apapun itu, teman-teman semua harus belajar mengenai sejarah. Jangan mau menyangkut podcast. Gue sebenarnya agak bosan ketika orang-orang selalu menyalahkan Soeharto. Bukan gue membela Soeharto ya, tapi kalian harus tahu bagaimana seluk-beluknya semua itu. Next mungkin kita akan bahas masalah Soeharto, masalah uang kertas. Apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya? Lalu seperti apa Soeharto? Seperti apa Bung Karno? Kalian harus tercerahkan dengan konsep itu. Please. Jangan jatuh cinta oleh Bung Karno hanya gara-gara Bung Karno keren. No. Jangan jatuh cinta sama Soeharto hanya gara-gara dikeren. Jangan benci Soeharto nih gara-gara dia
hanya satu kesalahan. No, kita harus open minded di zaman sekarang. Di waktu sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk kita bisa memurnikan pikiran, objektif dalam berpikir. Siapa yang sebenarnya? Sejarah pun tidak akan terulang lagi. Jenderal pun tidak akan hidup lagi. Beliau-beliau yang sudah di sana tidak akan hidup lagi. So, mari kita membenahi diri, meluruskan pikiran. Beliau-beliau, jenderal-jenderal mati hanya untuk negara kita, hanya untuk kita bisa hidup. Jadi, kita lah yang menemukan cara manfaatkan semua informasi yang akan gampang dihasut. Karena hal sekecil itu saja, setiap tahunnya selalu ada pro dan kontra. Apa hype coba? Ada orang yang pro dengan PKI. Gue sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang mendukung PKI itu goblok. Mungkin itu aja opini dari gue mengenai komunis. Ini terlalu singkat video gue, waktunya panjang ini. Tapi pembahasan gue tidak bisa didetailkan di sini. Ya mungkin kita akan bahasakan di suatu saat nanti. Yang jelas, kalian harus mempelajari siapa itu Marshall Tree. Mungkin kalian punya sudut pandang lain ketika kalian mempelajari orangnya. Ya, itu aja. Mudah-mudahan video gua yang udah jelas ini, mudah-mudahan ada yang bisa nangkep. Dan next kita akan bahas apa lagi. Ya, tunggu aja. Jangan lupa di subscribe channelnya kan, biar gua makin semangat bikin video. Kalau kemudian ada kekurangan gua, silahkan komen. Gue bakal senang banget ketika teman-teman semua bisa memberikan saran dan masukan ke gue. Gue Agung dan see you next time.